Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya baru menyapa lagi dan lebih sering sore daripada malam dan pagi, karena memang ada situasi tertentu yang memang membuat saya sendiri agak kesulitan. Tapi saya berusaha untuk menyapa Bapak Ibu dalam salam dan sabda dan doa. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 28. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Beri kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami kehendak firman-Mu, dan kami boleh mengerti dan memahaminya, lalu mau melakukan dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 28, firman Tuhan berkata demikian. Raja Belsasar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, sehingga besi, kayu dan hingga besi, emas dan perak, tembaga, besi dan kayu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian, ia dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berseru raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesar itu dimasukkan permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Karena perkataan raja dan para pembesar itu masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan, berkatalah ia, "Ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikir-pikir tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat, sebab dalam kerajaan tuanku ada orang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman raja tuanku terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya." Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Berkatalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukannya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan.
Oleh sebab itu jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Di dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab, Raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja. Tuanku, ya tuanku, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran pada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikan siapa yang dikehendakinya dan direndahkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya itu. Tuanku meninggikan diri di hadapan yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku dan serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan ini. Maka tulisan yang tertulis itu Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah maknanya kata itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhirinya. Tekel, Tuhanku ditimbang dengan cara dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan dia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal. Dihitung, kemudian ditimbang, lalu dibagi. Kalau kita bicara tentang rumus matematika, maka ada angka-angka yang dihitung. Kemudian ada angka-angka yang ada bentuk bahan yang ditimbang, lalu kemudian dibagi. Apa yang terjadi? Ceritanya cukup panjang ketika Raja Belsasar mengadakan perjamuan. Nah, dia berusaha untuk menyatakan kuasanya di hadapan orang banyak. Dia mau menunjukkan superioritasnya di hadapan orang banyak dengan mengabaikan apa yang harusnya tidak boleh dia lakukan. Perkakas yang diambil oleh Nebukadnezar dari
bait Allah itu adalah bagian dari apa yang menjadi milik Allah, apa yang dikuduskan untuk Allah. Namun yang terjadi dia menjadikan alat-alat itu sebagai alat yang dipakai untuk pesta, untuk kemabukan, untuk sesuatu yang tidak untuk mempermuliakan Allah. Nah, punggung tangan yang menulis tentang apa yang akan terjadi atas dirinya itu, dia sendiri tidak memahaminya. Lalu Daniel datang lalu mencoba untuk memberikan pemahaman sekaligus memberitahukan bahwa apa yang akan terjadi pada saat itu juga. Bahwa ketika Tuhan menghitung masa pemerintahannya, rupanya ya karena keangkuhannya dia menjadi seorang pemimpin yang cukup cepat masanya. Lalu kemudian setelah ditimbang, pada bagian yang kedua setelah ditimbang ternyata neraca didapati terlalu ringan. Apanya yang ringan? Kualitasnya. Kualitas sebagai seorang pemimpin yang tidak menyadari bahwa jabatan itu berasal dari Allah, posisi itu berasal dari Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah kasih, tapi kalau tidak menghendaki, ya Allah ambil. Nah, terkait dengan itu maka dibutuhkan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Dan tadi di awal sudah dibilang bahwa dihitung. Setelah dihitung ya waktunya cukup karena memang segitu waktunya. Setelah ditimbang ya memang secara kualitas tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, kalau sudah seperti itu situasinya maka dia tidak layak menjadi pemimpin. Dikatakan oleh firman Tuhan, maka kerajaannya akan dibagi kepada orang Media dan orang Persia. Nah, kebesaran itu, kekuasaan, posisi dan jabatan itu lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya bukan kita yang mengatur Tuhan. Atau jangan sampai membuat kita merasa bahwa kita punya kekuasaan sangat besar. Apalagi dalam kaitan dengan persekutuan. Apalagi dalam kaitan dengan kehidupan bergereja. Memang Beliasar dan Nebukadnezar adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka memahami. Mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah dan bukan orang Yahudi. Tetapi Allah hadir dan Allah memakai mereka sehingga mereka harus memahami bahwa apapun itu mereka harus mengutamakan kehendak Allah bukan kehendak manusia. Dalam kehidupan bersekutu kita, dalam kehidupan berjemaat kita bukan perkara like dislike Bapak Ibu antara sesama manusia, tapi yang terpenting bagaimana kerendahan hati kita di hadapan Allah. Bahwa apapun yang kita miliki, kekuasaan dan popularitas, harta, semua akan berakhir dengan sekejap kalau Allah mau mengambilnya. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Beliasar mungkin tidak membayangkan ketika dia suruh mengambil semua perkakas dari emas dan perak untuk dipakai, mau menunjukkan bahwa ini saya punya, saya bisa menaklukkan umat Allah, saya bisa menghancurkan bait Allah. Ini buktinya. Dengan kata lain dia mau tunjukkan seperti itu. Lalu dia mau katakan berarti Allah itu tidak ada apa-apanya. Padahal itu bisa dia peroleh karena izin Allah. Atau ayahnya memperoleh itu bisa membawa ke istana itu karena izin Allah. Izin Allah itu terjadi karena umat Allah tidak setia. Tapi kalau umat Allah yang setia melakukan segala sesuatunya dengan baik, berusaha untuk memberi yang terbaik, lalu kemudian kita mau hadir dengan apa yang kita pikirkan, nah, ya firman Tuhan bilang hati-hati. Jangan sampai Tuhan hitung, Tuhan timbang, lalu Tuhan bagi. Sehingga apa yang kita punya itu segala sesuatunya selesai. Jadi mari lewat firman Tuhan ini paling tidak kita belajar Bapak Ibu pengetahuan, posisi dan kedudukan, termasuk berkat yang kita punya, semua adalah milik Allah. Mari kita pakai untuk memuliakan Allah.
sehingga kasih Allah akan tetap setia menyertai dan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama dengan 5 keluarga di sektor pelayanan 2. Bapak Amos Ben Husin Tule, Bapak Andreas Silaa, Bapak Andre Himber, Bapak Baharudin Saragi, dan Bapak Christian Himber. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih bahwa saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Paling tidak kami belajar dari pengalaman kehidupan seorang Raja Belsasar yang dalam keangkuhan, dalam kesombongan, dalam ketika ia memiliki kuasa sehingga tidak menghargai kekudusan dan kebesaran Tuhan. Lewat alat dan perkakas yang diambil dari bait Allah, maka pada saat yang sama juga Allah mengambil segalanya dari kehidupannya. Allah mengakhiri kekuasaannya, Allah mengakhiri kepemimpinannya, Allah mengakhiri waktunya, dan semua selesai pada saat itu ya Tuhan. Dan biarlah lewat ini kami belajar sebagai umat-Mu untuk lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu mengucap syukur serta menggunakan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Karena kami tahu bahwa apapun yang kami miliki dalam hidup ini milik-Mu ya Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan mau ambil, Tuhan bisa ambil. Kapanpun dan kepada siapapun Tuhan mau memberi, Tuhan akan memberikan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar terus mendalami kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, dan sore hari ini kami datang berdoa menggumuli keluarga-keluarga yang ada di sektor pelayanan 2. Keluarga Bapak Amos Ben Husin Tule ya Tuhan. Bapak berkati Bapak kekasih ini dalam kehidupannya, dalam pergumulannya, dalam tanggung jawabnya, dalam segala keberadaannya. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi istri kekasih Ibu Sri Wahyuni Jati. Bapak berkati juga Ibu kekasih ini dalam tanggung jawabnya mendampingi suami dan anak yang Tuhan anugerahkan, Gloria Anastasia Dona KT. Bapak berkati anak kekasih ini juga dalam kehidupannya, dalam masa mudanya, dalam pergaulannya Tuhan. Bapak sertai dan berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga besar Bapak Amos bin Husin Tule ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Andreas Silaa sebagai pribadi dalam kesendiriannya ya Tuhan. Bapak berkati orang tua kekasih dalam hari tuanya. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga ia menikmati hari-hari hidupnya dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi keluarga Bapak Andre Van Himber. Berkati Bapak kekasih ini dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai orang tua, dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam keberadaannya di tengah-tengah keluarga. Demikian juga Ibu Nining Cahyani, Bapak berkati juga dalam kehidupannya, dalam mendampingi suami dan anak terkasih, dalam beri hikmat dan kesabaran, beri kekuatan dan kesehatan. Anak kekasih Fania Jasinda Himber, Bapak berkati juga dalam pertumbuhannya, dalam hari-hari hidupnya. Demikian juga ya Tuhan, kehidupan keluarga ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Keluarga Baharudin Saragi, Tuhan berkati Bapak kekasih Bapak Baharudin Saragi di dalam hari-hari hidupnya, dalam aktivitasnya, dalam usahanya. Beri kekuatan, beri kesehatan, terlebih dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga sebagai suami dan sebagai orang tua. Istri terkasih Ibu Marlinda Tambunan ya Tuhan, Bapak berkati juga dalam mendampingi suami dan anak-anak dalam hari-hari hidupnya. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesabaran, beri kekuatan, beri limpahkan berkat-Mu dan beri sehat dan kuat ya Tuhan. Anak-anak kekasih dalam kehidupan mereka, Lucia, Clara, Sinta, Audia Saragi, Dian Megawati, Agnes Putri Saragi, dan Shalomita Angel Jessica Saragi. Bapak berkati ketiga anak kekasih ini dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka, dalam pergumulan mereka, dalam studi mereka,
dalam masa depan mereka. Bapa, beri yang terbaik, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan keluarga Saragi ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak David Christian Himber. Bapak berkati juga Bapak kekasih ini dalam kehidupannya di tengah-tengah keluarga sebagai suami dan sebagai orang tua. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha maupun dalam seluruh keberadaannya. Demikian juga ya Tuhan kepada Ibu Saurini ya Tuhan, dalam mendampingi suami dan anak-anak. Bapak berkati, beri kekuatan dan kesehatan juga, limpahkan berkat-Mu juga dalam kehidupannya di tengah-tengah keluarga sebagai istri dan ibu bagi anak-anak kekasih. Anak-anak kekasih Kayla Davinda Himber dan juga Kanaya Priscilia Himber serta Jason Abimana Himber. Anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini, Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam pertumbuhan mereka, dalam studi mereka, dalam hari-hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan seluruh kehidupan keluarga Bapak David Himber ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kehidupan jemaat-Mu, Tuhan sertai dan berkati, beri kekuatan, beri kesehatan dalam hari-hari hidup mereka, dalam keberadaan mereka di rumah, mereka yang juga jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapak jamah mereka, pulihkanlah mereka. Berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia. Tuhan berkati mereka juga dalam kehidupan masing-masing, dalam pergumulan mereka masing-masing. Beri hikmat, beri kekuatan, yakinkan mereka bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi seluruh perangkat pelayanan, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, karyawan kantor, juga Hesron bersama yang boleh ambil bagian dalam pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi panitia pembangunan yang berproses untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Senin nanti, akan dimulai pada hari Senin nanti. Panitia Malam Dana, Bapak berkati juga Satgas COVID-19, Jemaat GPIB Shalom dan Pasar, yang ke depan mereka akan bekerja untuk mengawal seluruh kegiatan peribadahan maupun pertemuan-pertemuan yang berlangsung di gereja. Biarlah mereka diberikan hikmat, diberikan sukacita dan semangat untuk melayani lewat panggilan mereka sebagai Satgas COVID-19 tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bangsa dan negara ini kami pertaruhkan, Bapak Presiden seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, camat, bahkan lurah setempat desa Tegal Kerta dan Tegal Harum. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, biarlah mereka mampu mengelola kehidupan kebersamaan di tengah-tengah desa Tegal Kerta dan Tegal Harum ya Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan bagi mereka, limpahkan berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka, bahkan bersama dengan seluruh jajaran aparat yang ada di desa Tegal Kerta dan Tegal Harum ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Satgas COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke tingkat desa, biarlah mereka bekerja dengan maksimal dalam kebersamaan dengan masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Demikian juga ya Tuhan, para pasien yang sementara dirawat karena dinyatakan positif, para perawat, tenaga medis, dokter yang bekerja juga untuk merawat mereka, Tuhan berkati dan lindungi mereka juga. Akhirnya seluruh kehidupan jemaat-Mu pada saat ini hamba pertaruhkan. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian mulai dari sore hingga malam dan pagi hari nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.